Pancasila sebagai jati diri bangsa. Hubungan antara jati diri bangsa dengan perwujudan Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sudah merupakan kesimpulan jika orang tersebut memahami betul arti sebuah prinsip. Prinsip merupakan pokok pangkal, landasan, sumber pertimbangan berkaitan dengan sebuah tindakan yang akan diambil dalam bernegara. Tentunya dibutuhkan prinsip agar negara tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki ciri yang membedakan dengan bangsa lain. Jati diri bangsa Indonesia pada saat merancang berdirinya negara Republik Indonesia membahas dasar negara yang akan didirikan. Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara yang akan didirikan itu adalah Pancasila, yang merupakan prinsip dasar dan nilai yang dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mempribadi dalam masyarakat. Jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar, yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis dan ideologi nasional dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Jati diri bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila yang bersifat khusus, otentik, dan orisinal. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kehidupan bangsa Indonesia serta membimbing masyarakat Indonesia supaya tercipta masyarakat adil dan makmur. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, pengertian Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu menunjukkan nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Contoh kepribadian bangsa sesuai dengan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kepribadian bangsa yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain dan saling menghormati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kepribadian bangsa yang mencerminkan sila kedua Pancasila yaitu tenggang rasa kepada orang lain, membela kebenaran dan keadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh kepribadian bangsa yang mencerminkan sila ketiga Pancasila yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh kepribadian bangsa yang mencerminkan sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kepribadian bangsa yang mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu menghormati hak orang lain dan ringan tangan atau gemar membantu orang lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah 1. Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. 2. Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan.
yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, ciri khusus bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Voilgeest, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti setiap aktivitas, tindakan, dan perbuatan serta pemikiran bangsa Indonesia berdasarkan dan berpedoman pada Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, tentram, tertib, dinamis, dan damai. Terbentuknya Pancasila melalui serangkaian proses mulai dari pengusulan Pancasila, perumusan Pancasila, dan pengesahan Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya dan pada tanggal 1 Juni, Soekarno menyampaikan usulannya mengenai dasar negara dan ia menamai usulannya sebagai Pancasila. Atas saran teman ahli bahasanya, usulan mengenai Pancasila dilakukan pada sidang pertama BPU-PKI. Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang mana pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Karena adanya golongan yang protes terhadap bunyi rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta akhirnya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rumusan Pancasila secara konstitusional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila sebagai jiwa bangsa. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Selalu tolong-menolong. 3. Selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat serta hak asasi manusia. 4. Melindungi dan membela Indonesia. Yang kelima, bersikap toleransi dan menghargai perbedaan yang ada.